Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Yani Nuryani. Saya adalah CGP Angkatan 11. Saya bekerja di SMK Negeri 2 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Langkah-langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Untuk langkah menstabilkan identitas, biasanya diperkuat dengan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah biasanya dinyatakan dengan pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu atau berupa pertanyaan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Langkah ini biasanya dicapai dengan menanyakan pertanyaan seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah langkah-langkah restitusi. Berikut praktik penerapan restitusi yang saya lakukan. Disclaimer terlebih dahulu. Berikut ini merupakan praktik penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun nama dan kejadian atau kasus pada video ini merupakan rekayasa atau settingan semata sebagai referensi penerapan restitusi. Kasus 1. Guru matematika kelas 12 kuliner 3, Ibu Yani sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Yuli. Ibu Yuli baru 2 tahun menjadi guru SMK. Beberapa murid perempuan, Rosa dan Ivana, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Yuli. Ibu Yuli mencoba menyapa Rosa dan Ivana dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur ibu kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Rosa dan Ivana malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Yani memanggil Rosa dan Ivana serta menanyakan tentang laporan Ibu Yuli. Ibu Yani menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Rosa dan Ivana sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Yani menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Yani menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Yuli. Baik Rosa maupun Ivana mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Yani melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Ivana dan Rosa mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Yuli tentang gagasan mereka tersebut.
Mereka pun memberitahu Ibu Yuli bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Ibu Ani, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Yuli sebagai guru pengganti. Berikut ini adalah video contoh penerapan praktik restitusi pada kasus 1 dan umpan balik dari siswa. Enggak kan? Menurut sesuai enggak? Enggak. Jadi kalian tuh sadar ya bahwa sebetulnya sikap kalian itu salah kan? Sadar enggak? Merasa sadar kalau kamu sadar bahwa itu sebetulnya salah kan? Kalian itu seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Tapi kalian lakukan, berarti kalian sudah melanggar keyakinan kelas. Kalau kalian kesini nggak memperbaiki perilaku kalian itu. Kita punya usulan masing-masing. Oh gitu, jadi kalian nanti mau memperbaiki hal ini, tapi ada usulan ide dari kalian mau seperti apa? Usulan kalau usulan kan bersedia ya untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, usulan kamu gimana untuk memperbaiki kesalahan kamu? Menurut saya, nanti saya sampai kantor saya berdiri dan beritahu kepala sekolah, BK dan wali kelas Bu. Untuk memperbaiki hal tersebut, jadi kamu saat kamu tuh kalian akan ngirim WA gitu ke wali kelas, ke BK, bahkan ngobrol ke kepala sekolah gurunya biar masalah ini selesai gurunya kalian meminta maaf. Terus kalau Ivana, usulan dari Ivana seperti apa? Kalau menurut saya, kita adain diskusi kelas Bu, dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama untuk sikap saling menghormati. Nah, berarti kalau Ivana mah, biar teman-teman yang lain juga paham ya tentang keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati, maka kita adakan diskusi aja gitu ya. Nah, itu usulannya bagus ya, baik dari Rosa maupun Ivana, sehingga mudah-mudahan nanti kalian ketika ibu misalnya tidak masuk lagi, terus ada guru pengganti gitu ya, siapa aja, tidak hanya ibu-ibu, sikap kalian itu bisa sama menghargainya dengan guru yang mengajar kalian. Jadi jangan pilih-pilih gitu ya. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah menyadari kesalahan kalian, kemudian bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih. Kita mudah-mudahan kalian nanti jadi anak-anak yang baik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa. Saya Panayanti. Kami dari kelas 12/3. Kami sangat senang diajak diskusi bersama Bu Yani, karena dari situ kami menyadari kesalahan dan perilaku kami yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Di tersebut kami semakin menyadari bahwa keyakinan kelas harus disepakati walaupun dengan guru yang berbeda. Kasus 2. Jiran dan Raicha sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Jiran pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Raicha dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas.
Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Yani sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Jiran. Jiran, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Jiran pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Yani pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Jiran memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Jiran berada di ruang kepala sekolah. Ibu Yani melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Jiran bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Reicha. Jiran pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Yani balik bertanya kepada Reicha, hal apa yang bisa dilakukan Jiran untuk memperbaiki masalah? Reicha menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Yani pun kembali bertanya ke Jiran, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Reicha yang terlepas? Jiran berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Yani berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Jiran. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Jiran tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Yani meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Jiran berpikir sejenak, memandang ke meja Reicha dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat, Ibu Yani menjawab, Pak Iwan, guru tata busana. Jiran kembali diam sejenak, memandang ke meja Reicha yang tanpa kancing. Akhirnya, Jiran mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Jiran belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Reicha. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Jiran dan Reicha, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau. Berikut adalah video restitusi kasus kedua dan umpan balik dari siswa. Kamu sih, jadi kita depan sini. Kenapa gara-gara saya? Kamu tadi di lapangan. Kayak dalam Jiran, sudah, Ibu, tenang Jiran. Nih, Ibu dapat laporan kalian katanya berkelahi di lapangan basket. Kata kenapa Jiran itu kami sampai emosi itu sampai mukulin Reicha kancingnya sampai pada terlepas saya gitu, kenapa? Tadi Reichanya, Bu, menjelek-jelekin keluarga saya, jadi saya gak enak, emosi sama Reicha. Kenapa tuh Reicha pakai jelek-jelekin segala? Kalau ada masalah tuh jangan bawa-bawa masalah keluarga gitu ya. Terus Jiran sampai emosi kayak gitu kan harusnya kamu bisa memikirkan kalau penyelesaiannya itu nggak harus dengan berkelahi gitu. Kira gimana lagi, Bu, kalau udah emosi mah, Bu? Saya suka gini, Bu. Ya sih, Ibu juga paham ya, mungkin Ibu kalau ada di posisi Jiran juga mungkin Ibu akan emosi kayak kamu gitu. Nah, Jiran kan udah ini ya berkelahi sama Reicha kayak gini. Menurut Jiran, kelakuan atau perilaku Jiran itu atau kalian berdua ini perilakunya sudah sesuai nggak sama keyakinan kelas sekolah kita? Tidak, Bu. Tidak. Berarti kalian sadar ya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati? Iya. Oke. Kamu bersedia nggak untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Siap. Bersedia. Oke. Kamu pengennya gimana ini? Kan kancing baju kamu lepas 3 itu gimana? Pokoknya mah kancing saya pengen bener lagi, Bu. Kalau enggak saya marah. Jiran, ini kan kamu udah ngerusak bajunya Reicha. Reicha pengen kancingnya tuh bener lagi. Kamu sanggup nggak ngebenerinnya? Sanggup, Bu, dilem aja, Bu. Kalau dilem mah tuh pada lepas lagi. Ya nanti aja, Bu, belajar ngejahit. Jiran, ini Reicha kan pengen kancing bajunya bener lagi. Pokoknya harus kepasang lagi gitu. Kamu sanggup nggak ngebenerin itu kancingnya? Sanggup, Bu, dilem aja, Bu. Kalau dilem mah itu copot lagi gitu. Ya terus gimana, Bu? Oke, di sini kan ada jurusan tata busana ya. Ya. Itu kamu mau nggak belajar ke Pak Iwan gitu? Nanti minta diajarin ngejahit lagi si kancingnya. Kamu mau? Mau, Bu.
Oke, kalau mau nanti Ibu ngobrol ke Pak Iwan, suruh ngajarin Jiran, nanti kancing bajunya Reca pasangin lagi sama Jiran. Iya. Setuju? Setuju. Oke, berarti Reca nanti Jiran udah bersedia membetulkan kancing baju kamu menerima. Ya Bu, menerima. Oke, lain kali kalau ada masalah, tolong diingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Terus kalian berpikir apakah misalnya penyelesaiannya harus berkelahi, harus diselesaikan dengan berkelahi atau bisa dengan cara yang lain gitu ya. Jadi nantinya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Ngerti ya? Ya Bu. Oke, terima kasih. Jiran dari 12 TKR 3, saya merasa senang telah berkomunikasi dengan Bu Yani untuk memperbaiki permasalahan yang saya buat, dan senangnya saya tidak dijatuhi hukuman. Kini saya sadar bahwa saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kesepakatan kita bersama. Ica dari kelas 12 TKR 3, saya senang telah diajak ngobrol oleh Bu Yani karena untuk menyelesaikan masalah ini, karena saya didengar dan dihargai. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif mengenai praktik penerapan restitusi ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.